You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez sampaikan update cedera bahu, pastikan siap untuk tes pramusim MotoGP 2026. Bos Ducati ikut lega. Marc Marquez akhirnya memecah kebisuan soal kondisi bahu kanannya yang cedera dan sempat membuat paddock MotoGP cemas. Dalam pernyataan yang penuh optimisme, sang juara dunia MotoGP 2025 memastikan bahwa ia siap kembali ke lintasan untuk mengikuti tes pramusim MotoGP 2026 di Sepang, Malaysia. Kabar ini sontak menjadi angin segar, bukan hanya bagi para penggemar, tetapi juga bagi manajemen Ducati yang selama berminggu-minggu ikut harap-harap cemas menanti perkembangan pemulihan sang bintang. Musim 2025 adalah panggung luar biasa bagi Marquez. Setelah beberapa tahun berada dalam bayang-bayang cedera, ia kembali menunjukkan level terbaiknya. Dari 22 seri yang digelar, Marquez meraih 11 kemenangan, sebuah pencapaian yang menggambarkan dominasi sekaligus konsistensinya. Ia kemudian mengamankan gelar juara dunia di Twin Ring Motegi, Jepang, pada akhir September 2025. Momen yang membuktikan bahwa mental juaranya masih sekeras baja. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Hanya sepekan setelah menjadi juara dunia, Marquez mengalami kecelakaan keras di sirkuit internasional Mandalika, Lombok. Kecelakaan itu bukan hanya membuat publik kaget, tetapi juga menimbulkan luka serius pada bahu kanannya. Situasinya cukup parah hingga ia harus naik meja operasi dan resmi absen di 4 seri penutup MotoGP 2025. Marquez menuturkan bahwa fase pemulihannya cukup berat. Bahu saya baik-baik saja, perlahan ada progres karena ini pemulihan yang harus dijalani dengan hati-hati. Saya harus memakai alat penyangga selama 5 minggu dan itu cukup menyiksa, ujarnya dikutip dari Motosan. 5 minggu itu menjadi periode yang penuh keterbatasan, tidur tidak nyaman, mobilitas terbatas, dan rasa nyeri yang datang dan pergi. Namun kini angin perubahan datang. Marquez menyampaikan bahwa otot-otot di bahunya mulai kembali aktif dan menguat. Otot di bahu saya sudah mulai pulih demi bisa kembali dengan kondisi terbaik saat tes di Malaysia pada Februari, katanya. Meski dokter sudah memperbolehkan latihan ringan, Marquez memastikan bahwa kontak pertamanya dengan motor pabrikan Ducati tetap akan dilakukan pada tes pramusim di Sepang. Saya mungkin bisa naik motor sebelum itu, tapi kontak saya dengan motor pabrikan pertama kali akan ada di sana, tegasnya. Absennya Marquez pada tes pasca musim Valencia 2025 memang menjadi kerugian bagi Ducati. Biasanya, Marquez adalah acuan penting bagi evaluasi motor edisi berikutnya. Ducati ingin mendengar feedback-nya sejak dini, tetapi cedera memaksa rencana tersebut tertunda. Alhasil, persiapan teknis untuk musim 2026 harus dimodifikasi tanpa masukan langsung dari sang juara dunia. Karena itu pula kabar membaiknya kondisi bahu Marquez membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, sangat lega. Dall'Igna selama ini dikenal sebagai sosok yang penuh perhitungan, dan absennya Marquez sempat membuatnya memikirkan skenario terburuk. Mulai dari potensi penundaan pengembangan motor hingga kemungkinan rider pengganti jika pemulihan memakan waktu lebih lama. Menurut laporan dari internal tim, Dall'Igna bahkan beberapa kali menanyakan perkembangan medis Marquez secara langsung. Ia memahami betapa penting peran pembalap Spanyol itu dalam menjaga dominasi Ducati di kelas Premier. Marquez bukan sekadar rider, ia adalah benchmark, sumber data, sekaligus ujian kualitas teknologi Ducati. Begitu mendengar kabar bahwa Marquez siap tampil di tes Sepang, ekspresi lega pun tidak bisa disembunyikan. Kabar ini sangat penting bagi kami, ujar Dall'Igna dalam wawancara singkat. Tim telah menyiapkan paket teknis khusus untuk Marquez, dan kami membutuhkan waktu adaptasi yang cukup baginya. Fakta bahwa ia siap untuk tes membuat kami bisa melanjutkan program 2026 tanpa revisi besar. Dall'Igna juga menambahkan bahwa kehadiran Marquez pada tes pramusim akan mempercepat sinkronisasi data antara tim pabrikan dan satelit. Apalagi, Ducati dikenal sebagai tim yang sangat bergantung pada masukan para pembalap untuk memaksimalkan performa Desmosedici. Tanpa Marquez, sistem kerja mereka terasa timpang. Kini, dengan pemulihan yang berjalan positif, Ducati bisa bernapas lega. Marquez akan kembali menjadi pusat program pengembangan mereka, sebuah kondisi ideal setelah performanya yang luar biasa di musim 2025.
Adapun tes pramusim di Sepang pada 3-5 Februari 2026 nanti akan menjadi panggung awal pembuktian kondisi fisik Marquez. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga bagaimana bahu kanannya bereaksi terhadap gaya sentrifugal, pengereman keras, serta tekanan ekstrim pada tikungan cepat yang mewarnai karakter lintasan Malaysia. Para rivalnya jelas tengah menunggu momen ini. Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, hingga Marco Bezzecchi sudah siap melihat apakah Marquez akan kembali dengan kekuatan penuh atau justru masih berada dalam fase adaptasi pasca operasi. Namun jika melihat sejarah Marquez, publik tahu bahwa ia selalu menemukan cara untuk bangkit lebih cepat dari prediksi siapapun. Dengan kabar pemulihan ini, atmosfer MotoGP 2026 semakin memanas. Marquez bersiap mempertahankan gelar dunia, Ducati sudah kembali percaya diri, dan para rival juga tidak tinggal diam. Satu hal yang pasti, kehadiran Marc Marquez di lintasan berarti satu hal, pertarungan level tertinggi akan kembali meledak di setiap tikungan. Musim 2026 belum dimulai, tetapi tensinya sudah terasa. Dan semuanya bermula dari satu kabar yang ditunggu-tunggu, Marc Marquez siap kembali. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ide gila transfer MotoGP 2027, Marc Marquez bersatu dengan adik Rossi, dunia balap siap meledak. Kalender MotoGP 2026 baru saja dirilis, tetapi atmosfer paddock belum benar-benar panas. Para pembalap masih tampak berhati-hati, tim-tim masih sibuk membaca arah regulasi baru, dan belum ada drama besar yang membuat penggemar menahan napas. Namun, situasi itu bisa berubah drastis hanya karena satu ide. Satu skenario liar yang dilontarkan oleh salah satu sosok paling nyentrik di dunia MotoGP, Carlo Pernat. Ya, Pernat kembali mengguncang. Sang manajer senior yang dikenal tak pernah ragu melontarkan prediksi berani itu mengungkap wacana besar tentang bursa transfer MotoGP 2027. Wacana yang, jika benar terjadi, akan menjadi salah satu kisah paling epik dalam sejarah balap motor modern. Dan pusat-pusarannya? Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez, sang juara dunia MotoGP 2025, ikon Honda, dan kini pilar kebangkitan Ducati. Musim 2026 akan menjadi tahun penting bagi Marc Marquez. Ia masih bersama Ducati, pabrikan yang akhirnya berhasil mengembalikan kejayaannya setelah masa-masa kelam cedera bersama Honda. Dengan motor yang kompetitif, tim yang solid, dan rasa percaya diri yang kembali tumbuh, Marquez diprediksi akan tampil garang mempertahankan gelarnya. Namun, kontraknya berakhir pada penghujung musim 2026. Dan disinilah pintu spekulasi terbuka lebar. Carlo Pernat tak pernah sungkan berbicara apa adanya. Bahkan seringkali lebih berani daripada orang-orang di dalam paddock itu sendiri. Ketika orang lain sibuk membahas strategi Ducati atau adaptasi teknis Honda, Pernat justru melihat kemungkinan paling dramatis, Marquez kembali ke Honda. Menurutnya, Marquez dan Honda punya sejarah yang tak bisa dihapus. Hubungan keduanya seperti mantan kekasih yang putus bukan karena hilangnya cinta, tetapi karena keadaan yang memaksa mereka berpisah. Jika Honda kembali kompetitif, saya yakin Marc tidak akan menolak, ujar Pernat dalam wawancara dengan Motosan. Dan ucapan itu bukan isapan jempol. Marquez sendiri beberapa kali menegaskan bahwa Honda memiliki tempat istimewa di hatinya. Ia tumbuh, berkembang, dan menjadi legenda bersama sayap emas. 9 gelar dunianya tak akan pernah bisa dilepaskan dari warna oranye dan biru khas Honda. Pertanyaannya kini tinggal satu, apakah Honda siap memberikan motor kompetitif? Meskipun terpuruk beberapa tahun terakhir, Honda bukan pabrikan yang mudah menyerah. Setiap musim, mereka datang dengan data baru, pembaruan teknik, dan motivasi untuk kembali ke puncak. Pernat melihat potensi besar itu. Menurutnya, 2027 bisa menjadi titik balik Honda. Jika proyek pengembangan berjalan sesuai rencana, motor mereka bisa kembali menjadi kekuatan utama. Dan jika itu terjadi, apa alasan Marquez untuk menolak kesempatan pulang kampung? Apalagi, Alberto Puig, manajer tim Honda dikenal sangat dekat dengan Marquez dan pasti melakukan segala cara untuk membawanya kembali. Tetapi prediksi Pernat tidak berhenti pada kembalinya Marquez ke Honda. Ia menambahkan elemen paling mengejutkan dari semua skenario, Marc Marquez akan bersatu dengan Luca Marini, adik tiri Valentino Rossi. Ya, kamu tidak salah baca. Marini yang saat ini menjadi salah satu pilar Honda diyakini masih akan bertahan pada 2027. Dan jika Marquez kembali,
maka dua pembalap yang terhubung dengan dua legenda yang berseteru akan berada dalam satu garasi. Sebuah kombinasi yang pasti akan menciptakan gemuruh besar. Tidak bisa dipungkiri, rivalitas Valentino Rossi dan Marc Marquez adalah salah satu drama paling intens sepanjang sejarah MotoGP. Sejak insiden Sepang 2015, hubungan keduanya tidak pernah benar-benar pulih. Kini bayangkan skenario ini. Marquez kembali ke Honda, tim yang mengantar dirinya menjadi ikon. Marini, adik kandung Rossi, berada satu tim dengannya. Rossi mungkin kembali berkomentar dari jauh, atau sekadar tersenyum penuh arti. Ini bukan sekadar transfer pembalap. Ini adalah bahan baku untuk dokumenter, buku, film, bahkan warisan sejarah olahraga. Pernat bahkan mengatakan ide ini membuatnya tersenyum, menunjukkan betapa eksplosifnya potensi skenario tersebut. Bursa transfer MotoGP 2027 bisa menjadi titik paling liar dalam satu dekade terakhir. Jika Marquez benar-benar pindah ke Honda dan bersatu dengan Luca Marini, dunia MotoGP akan menghadapi reuni emosional antara Marquez dan Honda. Satu garasi berisi dua pembalap dengan koneksi langsung kedua legenda besar. Narasi yang dapat menghidupkan kembali daya tarik global MotoGP. Persaingan internal yang sangat seksi untuk diikuti, di dalam dan luar trek. Belum lagi reaksi para penggemar Rossi dan Marquez yang pasti kembali panas seperti era 2015-2018. MotoGP sedang berada pada fase transisi menuju era baru. Regulasi mesin berubah, teknologi berkembang, dan generasi pembalap juga bergeser. Dalam situasi seperti ini, wacana liar justru menjadi bumbu yang membuat olahraga ini hidup. Dan gagasan Carlo Pernat, betapa gilanya, tetap memiliki dasar yang kuat. Honda ingin bangkit. Marquez punya ikatan emosional dengan Honda. Marini berkembang pesat sebagai pilar Honda masa depan. MotoGP selalu membutuhkan drama besar untuk membangun hype. Jika semua itu bersatu pada 2027, dunia balap mungkin akan menyaksikan salah satu kolaborasi paling fantastis dalam sejarah. MotoGP tidak pernah sebatas kecepatan. Ini juga soal sejarah, rivalitas, dan kisah yang membentuk legenda. Dan skenario Marquez Marini di Honda? Itu adalah kisah besar berikutnya yang siap mengguncang dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Casey Stoner, Marc Marquez itu fenomena. Levelnya sama dengan Pele dan Messi, sulit sekali dikalahkan. Kebangkitan Brasil di dunia balap kembali menjadi sorotan setelah Diogo Moreira berhasil merebut gelar juara Moto2. Prestasi itu tidak hanya menandai lahirnya generasi baru rider berbakat, tetapi juga menarik perhatian salah satu legenda MotoGP paling dihormati, Casey Stoner. Stoner, yang dikenal sebagai analis jujur dan tak pernah sungkan mengkritik pabrikan maupun pembalap, kini memberikan perhatian besar terhadap perkembangan Moreira. Ia mengikuti perjalanan rider muda itu sejak beberapa tahun terakhir dan menyebutnya sebagai salah satu talenta paling menarik di era modern. Dalam wawancara mendalam, Stoner berbicara soal Moreira, peluang Toprak Razgatlioglu di MotoGP, dan tentu saja analisisnya mengenai fenomena Marc Marquez. Tak ketinggalan, Stoner juga mengenang masa kecilnya yang keras hingga akhirnya menjadi juara dunia 2 kali. Casey Stoner membuka sesi dengan menceritakan masa kecilnya, sebuah kisah klasik tentang pengorbanan yang sering tidak terlihat publik. Saya pindah dari Australia ke Inggris ketika masih sangat muda. Jika ingin mengejar MotoGP, pada era itu tidak ada pilihan lain, kata Stoner. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar fasilitas terbaik, sekolah balap, hingga kompetisi berkualitas hanya ada di Eropa. Dulu sama seperti sekarang, hampir semua balapan penting ada di Eropa. Untuk berkembang, kamu harus tinggal di sini. Tapi meninggalkan rumah pada usia belia, itu sangat berat. Keputusan itu tentu tidak bisa diambil anak kecil sendirian. Orang tua saya yang mengambil risiko besar. Mereka menjual banyak hal, bekerja apa saja, dan pindah ke negara yang sama sekali asing hanya untuk memberi saya kesempatan, ucapnya. Stoner juga mengenang kerasnya masa latihan yang ia jalani. Saya biasa bangun dini hari untuk latihan, lalu lanjut sekolah. Hujan, dingin, atau kondisi apapun, saya tetap harus naik motor. Di Australia, sirkuit tidak sebanyak di Eropa, jadi kami harus memanfaatkan setiap kesempatan. Masuk ke pembahasan generasi baru, Stoner tidak ragu memberi penilaian tinggi kepada Moreira.
Saya melihat fokus, disiplin, dan rasa lapar yang sama dari dirinya. Ia tidak mudah terdistraksi. Itu kualitas penting bagi pembalap muda. Menurut Stoner, Moreira bukan tipe rider yang gugup menghadapi tekanan. Justru ia tumbuh di bawah tekanan. Dengan Moreira yang akan memperkuat Honda musim depan, Stoner juga melihat peluang besar. Saya tahu Honda sedang kembali ke jalur yang benar. Mereka bukan pabrikan yang lama terjebak di bawah. Jika motornya meningkat 2 atau 3 langkah lagi, Moreira bisa langsung mengejutkan. Kemudian, Stoner membandingkannya dengan Toprak Razgatlioglu yang akan menjalani debut MotoGP di tahun yang sama. Saya rasa Moreira bisa tampil lebih baik daripada Toprak di musim debut, ujar Stoner. Ia menegaskan bahwa perbedaan karakter motor menjadi faktor penentu. Toprak luar biasa. Talenta murni, penuh karisma, dan gaya balapnya unik. Tapi ia datang dari Superbike. Dari MotoGP ke Superbike, transisinya lebih mudah. Dari Superbike ke MotoGP, itu jauh lebih sulit. Selain itu, kondisi motor juga berperan besar. Honda saat ini terlihat lebih kompetitif dibanding Yamaha, dan itu menguntungkan Moreira. Toprak harus menguasai motor yang sangat berbeda dan itu tidak mudah. Ketika Casey Stoner ditanya satu pertanyaan paling klasik, bagaimana cara mengalahkan Marc Marquez, responsnya justru sebuah tawa kecil. Sulit sekali. Saya pernah membalap melawan banyak rider hebat, tapi Marc punya sesuatu yang lain. Stoner menilai bahwa Marquez adalah sosok komplit dalam segala aspek, teknik, mentalitas, keberanian, dan insting balap. Kalau ada yang tahu titik lemah Marc, mungkin hanya Alex Marquez. Tapi saya yakin ia tidak akan pernah membocorkannya, ujar Stoner sambil tersenyum. Baginya, Marquez ada di level yang sama dengan legenda dunia olahraga. Marc adalah atlet fenomenal. Seperti Pele atau Messi di sepak bola. Setiap 10 tahun muncul satu talenta semacam itu. Dan ketika muncul, ia mengubah level kompetisi. Stoner menyebut bahwa Marc bukan hanya cepat, tetapi juga punya kemampuan membaca grip, memahami batas motor, serta tetap kompetitif walau habis cedera. Saya tahu betapa sulitnya bangkit dari cedera. Tapi Marc selalu menemukan cara. Itu tidak normal, itu bakat plus mental baja. Di bagian akhir, Stoner ditanya dua rekan setim paling berkesan sepanjang karirnya. Tanpa ragu ia menyebut Nicky Hayden, sosok juara dunia 2006 yang ia hormati bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga manusia. Nicky selalu sportif, baik hati, dan pekerja keras. Kami bersaing, tapi tidak pernah ada tensi negatif. Dia orang yang luar biasa, kata Stoner. Nama kedua yang ia pilih adalah Dani Pedrosa, rider kecil bertubuh mungil dengan skill yang sangat besar. Dani itu pembalap yang hampir sempurna. Konsisten, teknis, dan cepat di mana saja. Dari Dani saya banyak belajar tentang gaya balap yang efisien. Melalui seluruh analisisnya, Casey Stoner seolah mengirimkan sinyal bahwa MotoGP sedang berada dalam persimpangan generasi. Moreira, Toprak, dan rider muda lain akan menjadi warna baru yang menarik. Namun satu hal tak berubah, standar emas tetap bernama Marc Marquez. Dan bagi Casey Stoner, itu adalah level Messi. Level Pele. Level fenomena yang sulit dilahirkan dua kali. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bawa-bawa Jorge Lorenzo, Maverick Vinales bicara cara saingi Marc Marquez CS di MotoGP 2026. Pintu musim 2026 memang belum terbuka, tetapi Maverick Vinales sudah membuat suasana padek MotoGP terasa panas. Bagaimana tidak, rider KTM Tech3 itu tiba-tiba membahas cara menantang Marc Marquez dan para rival papan atas lainnya, seraya membawa-bawa nama legenda MotoGP, Jorge Lorenzo. Langkah yang terkesan berani, sekaligus menunjukkan ambisi besar Top Gun untuk menyongsong era baru bersama KTM. Vinales memang sudah kadung dikenal sebagai pembalap yang penuh potensi tetapi kerap tertahan inkonsistensi. Ia pernah jadi ancaman besar saat membela Yamaha, sempat melejit bersama Aprilia, lalu mengambil langkah mengejutkan pindah ke KTM Tech3. Dan kini, memasuki musim 2026, ia jelas tidak ingin sekadar jadi pelengkap grid. Ia ingin jadi ancaman. Ia ingin berada kembali dalam perebutan podium. Dan untuk itu,
Ia tahu ia butuh sesuatu, orang yang spesial. Karena itu, ketika nama Jorge Lorenzo muncul sebagai sosok yang ingin ia datangkan sebagai pembimbing teknis, isu ini langsung meledak di kalangan penggemar MotoGP. Pasalnya, Lorenzo bukan sembarang legenda. Ia seorang juara dunia 3 kali MotoGP, salah satu jagoan tertajam soal racing line, pengereman bersih, dan kecepatan konstan yang hampir mustahil disaingi pada masa jayanya. Dalam beberapa pekan terakhir, rumor soal KTM ingin mempekerjakan Lorenzo memang semakin keras terdengar. Konon, pabrikan Austria itu mencari sosok berpengalaman yang bisa membantu para rider mereka memahami karakter RC16 yang terkenal agresif, sekaligus membantu memperhalus gaya berkendara agar lebih bersahabat di tikungan. Kabar yang paling menarik, Vinales dikatakan sudah lebih dulu mengontak Lorenzo secara langsung. Tidak menunggu KTM bergerak, ia sendiri yang mengambil inisiatif. Hal ini menunjukkan satu hal, ambisi Vinales benar-benar besar, dan ia sadar siapa yang bisa mengubah gaya membalapnya menjadi lebih tajam dan efisien. Dalam wawancara dengan Motosan, ia menegaskan keyakinannya terhadap nilai yang bisa diberikan Lorenzo. Pembalap selevel Jorge bisa membantu dalam semua hal. Ia punya banyak pengalaman, sudah memenangkan kejuaraan dunia, dan sangat teknis. Aspek terakhir ini sangat menarik bagi saya. Dengan dia, saya bisa berkembang, kata Vinales. Bagi seorang pembalap yang sudah bertahun-tahun mengaspal di MotoGP, pengakuan seperti ini bukan hal yang biasa. Vinales seolah mengatakan bahwa musim 2026 bukan sekadar lembar baru, tetapi lembar yang ingin ia tulis dengan tinta emas. Vinales tahu persis siapa yang ingin ia kejar. Marc Marquez, yang meski telah memasuki 2026 sebagai salah satu pembalap tertua di grid, tetap menjadi ancaman nyata. Kemampuan adaptasinya, mental juara dunianya, dan agresivitasnya di tikungan masih membuat banyak rider segan. Lalu ada Francesco Bagnaia, sang juara dunia 3 kali, yang konsisten menjadi tolok ukur balap bersih dan efisien. Belum lagi Pedro Acosta, sensasi muda yang setiap musim tampil makin ganas dan semakin banyak dipuji sebagai calon raja MotoGP masa depan. Dalam situasi seperti itu, Vinales paham bahwa sekadar cepat saja tidak cukup. Ia membutuhkan pendekatan baru, referensi baru, dan orang yang bisa memberikan sudut pandang berbeda. Dan siapa yang lebih tepat dari Jorge Lorenzo, raja racing line yang paling klinis yang pernah ada? MotoGP modern, seperti yang dijelaskan Vinales, adalah permainan detail. Bukan lagi soal siapa yang paling berani membuka gas, melainkan siapa yang paling halus dan efisien memanfaatkan setiap aspek motor. Di MotoGP saat ini, dengan selisih 1/10 detik, yang sebenarnya bukan apa-apa, Anda bisa naik dari posisi kelima menjadi pemenang. Saya ingin mencoba meningkatkan kemampuan pengereman dan gaya berkendara saya, ujarnya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Vinales sangat sadar di mana kekurangannya. KTM dikenal sebagai motor yang tangguh di akselerasi dan pengereman, tetapi masih butuh penyempurnaan dalam kestabilan tikungan panjang. Area yang justru menjadi spesialisasi Lorenzo. Bila keduanya benar-benar bekerja sama, Vinales bisa jadi menemukan cara membawa RC16 ke level yang belum pernah dicapainya sebelumnya. Menariknya, meski banyak bicara soal perkembangan, Vinales justru mengaku tidak ingin terlalu tinggi memasang target klasemen atau podium. Ia malah memilih fokus ke peningkatan menyeluruh. Untuk 2026, target saya adalah meningkatkan segalanya semaksimal mungkin, baik dari sisi teknis pada motor maupun kondisi fisik, katanya. Ini gaya bicara yang lebih matang. Vinales seolah ingin menunjukkan bahwa musim baru bukan hanya tentang mengejar hasil instan, tetapi tentang membangun fondasi kuat yang bisa membuatnya konsisten di papan atas. Jika Lorenzo benar-benar datang, ia bukan hanya akan jadi mentor teknis, tetapi juga penambah rasa percaya diri. Dan itu bisa jadi aspek paling penting bagi Vinales, yang selama ini justru sering kehilangan momentum ketika mentalnya goyah. Saat ini para rider sedang memasuki masa off-season. Waktu yang krusial bagi fisik, mental, serta persiapan teknis bersama tim. Semua mata akan tertuju pada tes pramusim di Sepang, 3 hingga 5 Februari 2026, dan Buriram, 21 hingga 22 Februari 2026. Jika kabar kedatangan Lorenzo benar-benar terrealisasi sebelum tes dimulai, bukan tidak mungkin Vinales akan menjadi salah satu nama yang paling diperhatikan di paddock. Kombinasi motor KTM yang semakin matang, pengalaman Lorenzo, dan keinginan besar Vinales untuk kembali ke puncak bisa menjadi paket yang sangat menarik. MotoGP 2026 masih jauh dari bendera start, tetapi Maverick Vinales sudah menunjukkan satu hal, ia tidak datang untuk mengisi grid. Ia datang untuk melawan. Dan jika ambisi itu didukung sosok seperti Jorge Lorenzo,
persaingan melawan Marquez CS bisa menjadi semakin panas. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your